Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tentang materi termodinamika. Pada kesempatan ini saya khusus akan membahas sebuah soal hot tentang siklus Carnot. Ya, ini ada hubungannya dengan soal yang sebelumnya. Ini saya ambil dari soal di buku Intan pada uji kompetensi 3 di halaman 18 soal nomor 7. Ya, soal ini tidak terlalu masih dikatakan masih tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Jadi kita tetap menggunakan konsep perbandingan tadi, itu cara yang paling cepat dan paling mudah. Nah, ini ceritanya di soal ini disebutkan bahwa ini ada sebuah mesin Carnot ya. Jadi ini T2 nya tetap sama ya, T2 nya sama, kemudian Q2 nya sama, berarti kan W nya beda dan Q1 nya beda gitu ya. Oke, saya langsung menjawab. Ini untuk kondisi pertama, berarti ini kita cari dulu seperti biasa. Ini berarti kita dapatkan 500. Ini 500 Kelvin. Nah, oleh karena itu kita dapatkan efisiensi mula-mulanya sama dengan 500 per 800 itu ya, delta T per T1. 500 per 800 sama dengan 5 per 8. Oke, nah 5 per 8 ini sama dengan kalau didesimalkan 0,625. Nah, kemudian efisiensi akhirnya itu adalah efisiensi awal dikurang 22,5%. Berarti ini 0,625 dikurang, kalau didesimalkan berarti kan 0,225. Nah, ini kenanya 0,4 ya, atau 40%. Oke, ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama dicari adalah hubungan T1 aksen dan T1. Nah, untuk yang pertama kita dapatkan hubungan gitu ya, hubungan antara kita punya persamaan seperti ini karena T2 nya sama gitu ya. Nah, jadi kita dapat karena T2 di sini sama dengan T2 di kondisi akhir, anggap ini T2 aksen. Nah, ini kita tuliskan dengan persamaan yang ada di soal sebelumnya. Kita bisa selesaikan dengan rumus ini, yaitu min efisiensi dikali T1 mula-mula sama dengan 1 min efisiensi di efisiensi akhirnya, ini yang N aksen ini dikali T1 aksen. Nah, nanti kita bisa menyatakan hubungan T1 aksen dengan T1. Mula-mula kan 1 dikurang 0,625. Ya, itu nilai efisiensi mula di T1 sama dengan dalam kurung 1 dikurang efisiensi akhir ini 0,4 dikali T1 aksen. Ya, ini 0,375 T1 sama dengan 0,6 T1 aksen. Nah, jadi di sini dapatkan T1 aksennya sama dengan 0,375 dibagi 0,6 dikali T1. Nah, ini kalau dibagi 375 bagi 600, ini masing-masing dibagi 75, kita akan dapatkan T1 aksennya itu 5 per 8 dikali T1. Ya, jadi kita dapatkan T1 aksennya itu 5 per 8 ya. Nah, ini hanya yang A saja, ini yang 5 per 8 dikali T1. Ya, jadi dapatkan di sini T1 aksen sama dengan, kita tuliskan di sini T1 hasil dari ini ya. Ya, T1 aksen sama dengan per 8 dikali T1. Nah, sekarang apa hubungan W aksen dengan W gitu ya. Nah, saya mungkin lebih gampang kita buat tabel ya. Ya, seperti itu supaya lebih gampang kita bandingkan.
Ini kondisi awal ya, kondisi awal Q1 W Q2. Nah ini kondisi akhir gitu ya, karena Q2 nya sama gitu kan, Q2 nya sama. Oke, nah Q1 di sini kan tadi efisiensinya 5/8 ya, 5/8, berarti W nya 5, ini 8, berarti ini 3 ya, ini 300 Kelvin tadi ya. Oke, untuk kondisi akhir Q1 W ini Q2 ya. Nah sekarang perbandingannya berapa? Ini 4/10 ya, berarti ini kalau disederhanakan ini sama dengan 4/10 sama dengan 2/5 ya, berarti di sini 2/5, berarti ini 3. Nah berarti ini 300. Nah sekarang kita bisa hitung dari sini. Di sini W nya sama dengan 5/3 dikali Q2 gitu ya, karena T nya sama kan, Q2 sama. Di sini W aksennya ini anggap W aksen ya. Di sini W aksennya sama dengan 2/3 dikali Q2 ya. Nah sekarang bandingkan saja sehingga kita dapat hubungan W aksen dengan W. Nah dari sini didapatkan W aksen per W itu sama dengan berarti W aksennya berarti kan 2/3 Q2 gitu ya, dibagi dengan 5/3 Q2. Nah, karena Q2 nya sama, ini dibagi habis gitu ya, 3/3 habis juga, jadi didapatkan dari sini W aksen sama dengan ya ini 2/5 ya, berarti W aksennya 2/5 dikali W. Ini yang kita dapatkan, terus T nya ini ya, berarti secara umum nggak ada jawaban yang benar, karena walaupun betul di hubungan T1 aksen dan T1, cuma di sini yang salah ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk menjawab soal ini, tidak terlalu rumit juga ya. Jadi setiap terjadi perubahan efisiensi, kita ingat kita punya rumus ini. Artinya kita nggak perlu mencari T2 untuk kita masukkan ke rumus efisiensi pada kondisi akhir. Jadi kita langsung ke rumus seperti ini ya. Jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya dari mana asal usul rumus ini. Mungkin itu saja pembahasan untuk soal ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.